Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Apapun situasi hidup kita, mari kita tetap semangat menjalaninya. Karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai perjuangan hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepada Bapa-Ku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Sekali lagi, kita diundang Yesus untuk datang kepadanya. Di balik setiap kesibukan-kesibukan kita setiap hari, apakah kita mau menerima tawaran Yesus untuk datang kepadanya sebagai roti hidup dan menerima Dia sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing? Dengan datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, bukan berarti persoalan kita selesai. Tapi justru dengan datang kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Apapun seberat apapun situasi hidup kita, kita tidak akan menyerah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekali lagi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menikmati janji-janji yang Ia berikan kepada kita. Sekalipun persoalan tetap ada, kita tidak akan pernah goyah. Kita percaya bahwa hanya Dia sumber kekuatan kita. Semua orang punya pergumulan, Bapak Ibu. Semua orang punya persoalan. Semua orang juga mungkin saat ini banyak yang sedang mengalami sakit dan penyakit. Tapi kita diundang untuk percaya bahwa Dia adalah roti hidup dan percaya bahwa Dia datang dari surga untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Maka apapun situasi hidupmu hari ini, teruslah bersyukur. Apapun situasi hidupmu hari ini, datanglah kepadanya agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepada Bapa-Ku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah kubuang." Sungguh luar biasa. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita melupakan kebaikannya, tapi Dia tidak pernah melupakan kita. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah kubuang.
Seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan Bapak Ibu, seberat apapun itu, ketika kita mau melakukan pertobatan dengan datang kepadanya, Dia tidak pernah akan membuang kita. Tetapi Dia akan merangkul kita dengan belas kasih dan kerahimannya. Dan kita boleh menikmati kebahagiaan yang datang dari kerahiman Tuhan sendiri. Maka Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Apapun hidupmu, siapapun engkau, apapun situasimu, Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membuang engkau. Asalkan engkau mau datang kepadanya, lalu melakukan pertobatan setiap hari dalam hidupmu. Kita tidak bisa tinggal dalam dosa terus. Kita harus keluar dari dosa-dosa kita. Supaya kita boleh merasakan belas kasih yang dijanjikan Bapa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus melakukan kehendak Bapanya, yaitu supaya Anda dan saya bertobat, supaya Anda dan saya boleh menikmati kebahagiaan di surga. Tinggal kita membuat keputusan. Mau mengikuti Yesus untuk menikmati kebahagiaan di surga, atau hanya mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan manusiawi kita. Lalu kita tidak bisa menikmati kebahagiaan yang dijanjikan. Yesus melakukan kehendak Bapanya, yaitu supaya Anda dan saya boleh menikmati belas kasih yang penuh dari Bapa kita yang ada di surga. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan tidak menghendaki kita hilang Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki kita terus jatuh dalam dosa. Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman-firman-Nya, melalui semua orang yang selalu mengingatkan kita supaya kita melakukan pertobatan. Dengan melakukan pertobatan, ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Kita diterima sebagai anak-anak Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun kita dihantui dengan begitu banyak persoalan, dengan tawaran-tawaran duniawi, tapi jangan pernah lupa untuk selalu melakukan pertobatan. Karena Yesus datang supaya kita bertobat dan memperoleh kepenuhan yang datang dari Bapa. Yesus tidak menghendaki Anda dan saya hilang, tapi Dia menghendaki saya dan Anda untuk selalu ada bersama-sama dengan Dia. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mari, kita semua mau memperoleh hidup yang kekal, bukan? Kita harus datang kepadanya sebagai roti hidup. Kita datang kepadanya, kita tidak akan lapar lagi. Kita percaya kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Karena Dia datang dari Bapa di surga dan membawa semua yang dikehendaki Bapa bagi kita, yaitu keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diresapi oleh firman Tuhan sebagai roti hidup yang akan membawa keselamatan bagi Anda dan saya, dan yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita Bapak Ibu. Mungkin kita merasa bahwa kita ini bukan orang hebat, kita banyak dosa, tapi Tuhan tidak pernah menolak kita ketika kita melakukan pertobatan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau datang ke dunia karena diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak-Nya. Engkau diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga dari hari ke hari kami semakin mengimani Dikau sebagai Putra Allah yang hidup, agar kami tidak lapar dan haus lagi, dan kelak kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal seperti yang telah Engkau janjikan bagi kami semua. Berkati kami Tuhan, agar apapun situasi hidup kami hari ini,
kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa membantu dan menolong kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.